Calon Bupati Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin Asep Sopari Al-Ayubi dituding melakukan politik uang demi menang dalam pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Permainan politik uang itu dilakukan melalui bermacam cara. Salah satunya, terang-terangan membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp50.000 seperti yang dilakukan Cecep Nurul Yakin dalam acara Halal Bihalal pada 3 April 2025 di Kampung Sukaruas, Desa Sukaraja, Kecamatan Rajapola. Fakta tersebut diungkapkan Eki Sirojul Baihaqi, kuasa hukum Aidiantani Iip Miftahul Paos, dalam sidang perselisihan hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di Mahkamah Konstitusi Selasa 20 Mei 2025. Eki memaparkan, pasangan calon nomor urut 02 itu telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus didiskualifikasi sebagai peserta pilkada. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan modus manipolitik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 telah dilaporkan kepada Panwascam. Eki mengaku punya 23 bukti berupa dokumen, foto, dan video yang menguatkan perbuatan melawan hukum kubu Cecep Asep berupa politik uang. 3 diantaranya adalah penukaran karcis gratis bagi penumpang bus Prima Jasa di ceker pertama dari Terminal Bekasi, Tasikmalaya. Video tentang pembagian uang dengan nominal Rp50.000 di Desa Indrajaya, dan dokumen daftar nama terduga penerima politik uang di Desa Cikubang, Kecamatan Taraju. Informasi lain terkait setumpuk pelanggaran dalam Pilkada Ulang Kabupaten Tasikmalaya dipaparkan oleh Ihsan Suryanegara, kuasa hukum Aidiantani Iip Miftahul Paos. Ia menyebut satu nama yang berada di balik permainan politik uang kubu Cecep Asep. Nama itu adalah Amir Mahfud, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat dan pemilik perusahaan otobus Prima Jasa. Selain memanfaatkan jaringan politik melalui kader-kader Gerindra, pria yang akrab disapa Haji Aming itu juga dituding menggunakan perusahaannya untuk memenangkan Pilkada Ulang. Ihsan memaparkan, skema politik uang yang diduga dilakukan Amir Mahfud adalah melalui penggunaan sistem database berbasis data KTP pemilih yang sebelumnya dikumpulkan para karyawan Prima Jasa dan kader Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya. Mereka secara konsisten dan terkoordinir mendata pemilih, mengumpulkan KTP, dan memberikan uang dalam jumlah bervariasi, antara Rp30.000 sampai Rp100.000 kepada satu pemilik suara. Persoalan lain yang diungkap dalam sidang MK ini adalah berkumpulnya para kepala desa di Hotel Mandalawangi pada 11 Maret 2025. Dalam pertemuan yang diinisiasi Amir Mahfud itu, sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Tasikmalaya diberi pengarahan untuk mendukung dan menggalang pemenangan Cecep Asep. Untuk memuluskan agenda tersebut, setiap kepala desa diberi uang berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp30 juta. Fakta ini menunjukkan adanya upaya sistematis yang melibatkan kepala desa yang dilakukan dalam setiap waktu dan tempat yang terkoordinasi serta berdampak luas terhadap netralitas penyelenggaraan PSU Bupati dan Wakil Bupati. Fakta tersebut membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur TSM, bahwa serangkaian perbuatan manipolitik sebagaimana diurai di atas merupakan pelanggaran hukum yang serius dan telah nyata-nyata terjadi, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomor 2 sebagaimana putusan MK nomor 313 dan seterusnya yang dalam pertimbangan hukum pada halaman 259.3.15. Kejahatan elektoral ini tidak hanya melanggar hukum dan etika demokrasi, tetapi juga telah mencederai kemurnian suara rakyat, prinsip keadilan elektoral, dan integritas pemilu secara keseluruhan. Dikonfirmasi via telepon, Amir Mahfud enggan memberikan respon terkait dugaan praktik politik uang dan bermacam pelanggaran yang dialamatkan kepadanya dalam pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada 15 Mei 2025, kuasa hukum AIIP Andi Ibnu Hadi mempersoalkan legalitas Iwan Saputra, Dede Muksid Ali, dan Cecep Nurul Yakin sebagai peserta Pilkada Ulang. Andi menilai kedua pasangan itu tidak sah lantaran KPU Kabupaten Tasikmalaya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PHPU.BUP /23 Romawi/2025
yang diantaranya menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 1574 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. Seharusnya, kata Andi, KPU Kabupaten Tasikmalaya membuka pendaftaran kembali untuk semua pasangan calon. Namun, hal itu tidak dilakukan. Adapun mereka yang daftar hanya Ai Diantani dan Iip Miftahul Paos. Dengan demikian, perbuatan termohon yang hanya membuka pendaftaran untuk pasangan calon nomor urut 3 dan menetapkan pasangan calon nomor urut 1 dan 2 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesalahan administrasi. Bahwa karena yang mendaftarkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya yang sah hanya pemohon, maka cukup alasan bagi MK untuk menetapkan pemohon sebagai pemenang pada PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Bahwa konsekuensi hukum dari dibatalkannya keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 1574 tahun 2024 oleh putusan Mahkamah nomor 132/PHPU.BUP/23 Romawi _2025 sehingga penetapan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 tidak memiliki legal standing lagi sebagai peserta PSU. Lantaran itu, kubu Iip memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Iwan Saputra Dede Muksid Ali dan Cecep Nurul Yakin Asep Sopari Al-Ayubi, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 35 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemungutan suara ulang dan menetapkan Ai Diantani Iip Miftahul Paos sebagai pemenang pilkada ulang. Dalam sidang lanjutan yang digelar pada 20 Mei 2025, kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, Hairil Amin, menolak tuduhan yang dilayangkan kubu Iip terkait cacatnya mekanisme pendaftaran pasangan bakal calon. Hairil menegaskan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan semua tahapan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/BUP-23 Romawi _2025. Memahami pertimbangan putusan tersebut, putusan MK 132, satu, pendaftaran pasangan calon hanya diperuntukkan bagi calon pengganti Haji Ade Sugianto. 2, terhadap pasangan calon lain yaitu pasangan calon pendaftaran kembali karena syarat calon dan syarat pencalon untuk pasangan selain pasangan pengganti Haji Ade Sugianto telah dilakukan verifikasi syarat calon dan persyaratan pencalonan. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo didampingi Daniel Yusmik dan Guntur Hamzah ini akan dilanjutkan pada Senin 26 Mei 2025 dengan agenda putusan dismisal. Apakah perkara yang diajukan para pemohon dihentikan atau dilanjutkan ke sidang pembuktian.